Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, sebelumnya telah dibahas kalimah-kalimah isim yang hukumnya mu'rab, yaitu yang pertama ada isim mufrad dan yang kedua ada jamak taksir. Nah, sekarang saya akan membahas poin yang ketiga, isim mu'rab yang nomor 3, yaitu jamak muannats salim. Namun sebelum itu, mari kita ulas sedikit tentang isim mufrad dan jamak taksir agar kalian lebih mengingat. Isim mufrad merupakan kalimah isim yang memiliki makna tunggal atau satu. Saya beri contoh, as-sabburatu. As-sabburatu sebuah papan tulis, al-maktabu sebuah meja, al-kitabu sebuah kitab. Lafadz as-sabburatu, al-maktabu, dan al-kitabu memiliki makna satu atau makna tunggal. Maka ketiga lafadz ini disebut isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir merupakan kalimah isim yang memiliki makna banyak, tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun, atau ya nun. Saya beri contoh. Al-kutubu, beberapa buku. An-nisa'u, beberapa orang perempuan. As-suwaru, beberapa gambar. Ketiga lafadz ini memiliki makna banyak, beberapa, dan tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun, dan ya nun. Maka ketiga lafadz ini termasuk jamak taksir. Nah, sekarang saya akan membahas isim mu'rab yang nomor 3, yaitu jamak muannats salim.
Jamak muannats salim merupakan kalimah isim yang memiliki arti banyak dan diakhiri oleh alif ta. Saya beri beberapa lafaz. Al-hayawanatu, al-majallatu, at-tilfazu, dan al-karosiyu. Al-hayawanatu artinya beberapa hewan, al-majallatu beberapa majalah, at-tilfazu sebuah televisi, al-karosiyu beberapa kursi. Dari keempat lafaz ini yang termasuk jamak adalah lafaz al-hayawanatu, al-majallatu, dan al-karosiyu. Sedangkan lafaz at-tilfazu bukan termasuk jamak sebab memiliki makna tunggal, sebuah televisi. Lalu kita perhatikan lagi ketiga lafaz ini yang tersisa, al-hayawanatu, al-majallatu, dan al-karosiyu. Yang termasuk jamak muannats salim adalah al-hayawanatu dan al-majallatu karena memiliki makna banyak, beberapa, dan diakhiri oleh alif ta. Jadi lafaz al-hayawanatu dan al-majallatu termasuk jamak muannats salim. Sedangkan lafaz al-karosiyu bukan termasuk jamak muannats salim sebab dia memiliki makna banyak tetapi tidak diakhiri oleh alif ta, tidak diakhiri oleh wawu nun dan ya nun. Dia termasuk jamak taksir. Baik, saya kasih contoh lagi. Di sini ada 5 lafaz. At-thayyibatu beberapa kebaikan, at-thalibatu beberapa siswi, al-muslimatu beberapa orang muslim perempuan, al-kafiratu beberapa orang kafir perempuan, dan al-muallimatu beberapa pengajar perempuan. Kelima lafaz ini termasuk jamak muannats salim karena memiliki makna banyak dan diakhiri oleh alif ta. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan i'rab.
jamak muannats salim ketika rofa ditandai dengan dhammah. Sedikit berbeda dengan isim mufrad dan jamak taksir. Jamak muannats salim ketika nasab dan khafad ditandai dengan tanda yang sama, yaitu kasroh. Saya beri contoh. Ja'at mu'minatun. Mu'minatun termasuk jamak muannats salim, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Bisa dilihat lafadz mu'minatun harokat akhirnya berupa dhammah. Adapun untuk lafadz ra'aitu mu'minatin dan marartu bi mu'minatin, lafadz mu'minatinya ini termasuk jamak muannats salim, maudhi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafad, tandanya kasroh. Untuk saat ini tidak perlu dipikir terlalu rumit sebab nanti akan ada pembahasannya sendiri tentang cara membedakan kedua maudhi tersebut. Entah itu maudhi i'rabnya nasab atau khafad yang tandanya kasroh. Saya beri contoh lagi. Ja'at as-sholihatu, ra'aitu sholihati, marartu bis-sholihati. Lafadz as-sholihatu termasuk jamak muannats salim, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Sedangkan lafadz ra'aitu sholihati dan marartu bis-sholihati, lafadz as-sholihatinya termasuk jamak muannats salim, maudhi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafad, tandanya kasroh. Baik, saya kira cukup. Saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya, poin yang nomor 4, isim mu'rab yang nomor 4 yaitu isim ghairu munsharif. Nah, sebelum saya membahas tentang isim ghairu munsharif, saya memiliki kalimah. Rajulun. Seperti yang telah diketahui, rajulun adalah kalimah isim tandanya tanwin. Tapi kapan kok rajulun ini saya masuki al menjadi ar-rajulu? Tanwinnya hilang, tidak boleh dibaca ar-rajulun, tetapi ar-rajulu. Lalu saat lafadz
rojulun ini saya jadikan mudhof menjadi rojulu Makkata. Tidak boleh dibaca rojulun Makkata. Tanwinnya juga hilang sebab menjadi mudhof. Lalu saat lafadz rojulun ini kemasukan la, saya masukin la nafi menjadi la rojula. Tanwinnya juga hilang. Tidak boleh dibaca la rojulun, tetapi la rojula. Nah, lafadz-lafadz ini adalah lafadz-lafadz yang dilarang menggunakan, lafadz-lafadz ini adalah lafadz-lafadz yang dilarang menerima tanwin. Tapi ada satu lagi, yaitu kemasukan huruf nida atau menjadi munada. Saat rojulun ini kemasukan huruf nida atau menjadi munada, maka menjadi ya rojulu. Tanwinnya juga hilang. Tidak boleh dibaca ya rojulun, tetapi ya rojulu. Nah, keempat lafadz ini adalah lafadz-lafadz yang dilarang menerima tanwin, yaitu terdapat al atau kemasukan al, menjadi mudhof, kemasukan la nafi, dan menjadi munada atau kemasukan huruf nida. Tetapi ada kalimah itu yang tidak menerima al, tidak menjadi mudhof, tidak menerima la, tidak kemasukan la, dan tidak menjadi munada, dan memang tidak menerima tanwin. Contohnya Ahmadu. Lafadz Ahmadu tidak menerima tanwin, walaupun tanpa al, tidak menjadi mudhof, tidak menerima la, dan tidak menjadi munada. Maka lafadz Ahmadu inilah yang disebut isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin walaupun tanpa al, tidak menjadi mudhof, tidak kemasukan la, dan tidak menjadi munada. Saya punya contoh lagi. Ibrahimu, Sulaimanu, Ismailu, Maryam. Keempat lafadz ini tidak menerima tanwin, tidak ada tanwinnya, walaupun tanpa al, tidak ada alnya, dan tidak menjadi mudhof, tidak menerima la, dan tidak menjadi munada. Maka lafadz-lafadz ini termasuk isim ghairu munsharif. Baik, saya kira cukup. Sekarang kita akan membahas i'rab isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ketika rafa ditandai dengan dhammah. Adapun ketika nasab dan khafad ditandai dengan tanda yang sama, yaitu fathah. Jika yang sebelumnya jamak muannats salim ketika nasab dan khafadnya menggunakan kasroh, maka isim ghairu munsharif ketika nasab dan khafadnya menggunakan fathah. Saya beri contoh.
Ja'a Ahmadu. Ahmadu termasuk isim ghairu munsharif, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Sedangkan ra'aitu Ahmada dan marartu bi Ahmada, lafat Ahmadanya termasuk isim ghairu munsharif, maudhi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafat, tandanya fathah. Saya beri contoh lagi. Ja'a Umaru. Lafat Umaru termasuk isim ghairu munsharif, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Sedangkan lafat ra'aitu Umara dan marartu bi Umara, lafat Umaronya termasuk isim ghairu munsharif, maudhi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafat, tandanya fathah. Baik, saya kira cukup. Sekarang kita akan lanjut ke sesi pendalaman materi. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam sesi pendalaman materi. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik, namun sebelum itu saya akan memberikan beberapa contoh untuk cara menjawabnya. Baik, kita hapus dulu. Nah, saya punya kalimat Zainabu. Zainabu kalimah isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas karena termasuk isim ghairu munsharif. Contoh yang kedua, mohon maaf.
Contoh yang kedua, al-muslimati. Kalimah isim, tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya mungkin nasab, mungkin khafat, tandanya kasrah yang jelas karena jamak muannats salim. Bisa dilihat Zainabu dan al-muslimati. Saya ulangi lagi, Zainabu kalimah isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rofa, tandanya dhamma yang jelas karena termasuk isim ghairu munsharif. Al-muslimati kalimah isim, tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya mungkin nasab, mungkin khafat, tandanya kasrah yang jelas karena jamak muannats salim. Sekarang saya akan beri kalian pertanyaan. Kalian bisa lihat, saya punya kalimat yaqra'u Sulaimanu ma'a auladiha al-majallati fi ghurfatil julusi. Yaqra'u membaca, Sulaiman ma'a bersama, auladiha anak-anaknya, al-majallati beberapa majalah, fi ghurfatil julusi dalam ruang duduk. Sekarang saya akan beri kalian pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, mohon angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, yaqra'u membaca. Baik, Ananda Kaila. Yaqra'u kalimat fi'il karena kata kerja, i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Betul. Selanjutnya yang nomor 2, Sulaimanu, Sulaiman. Ananda Hida. Sulaimanu kalimat isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhamma jelas karena isim ghairu munsharif. Betul. Sulaimanu kalimat isim karena menunjukkan kata benda, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhamma yang jelas karena isim ghairu munsharif. Selanjutnya ma'a bersama. Ananda Bintang. Ma'a kalimat isim karena menjadi mudhof, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad sahihul akhir. Baik, benar. Selanjutnya auladi, anak-anak. Ananda Umam. Auladi kalimat isim tandanya hafad, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya hafad, tandanya kasrah yang jelas karena jamak taksir. Benar. Auladi jamak taksir. Selanjutnya ha-nya. Nanda. Kalimat isim karena menunjukkan kata ganti, hukumnya mabni karena isim dhamir mabni sukun. Benar. Soal selanjutnya al-majallati, beberapa majalah. Ananda Faik.
Al-majalati kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab mandi i'rabnya mungkin nasab mungkin khafat, tandanya kasran jelas karena termasuk jamak muannas salim. Benar. Lagi soal selanjutnya, fi, dalam. Ananda Indri? Fi kalimat huruf kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Tidak memiliki i'rab. Baik, kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan, tidak memiliki i'rab. Lafaz selanjutnya, hurufati, ruang. Ananda Hilmi? Hurufati kalimat isim tandanya khafat, punya mu'rab, mudhiramnya khafat, tandanya kasran saya karena isim masa lahir. Benar. Selanjutnya, al-julusi. Ananda Faisal? Al-julusi kalimat isim tandanya al, punya mu'rab, namanya nasab, tanda kasran jelas karena isim mufrad lahir. Bisa diulangi? Al-julusi. Al-julusi kalimat isim tandanya al, punya mu'rab, namanya mad i'rabnya khafat, tandanya kasran jelas karena isim mufrad lahir. Baik, benar. Baik adik-adik, kita telah menyelesaikan sesi pendalaman materi. Saya baca lagi, yaqra'u Sulaimanu ma'a auladiha. Mohon maaf, ini bukan auladiha tetapi auladihi. Tadi Ananda ketika menjawab sudah benar, auladiha. Jadi auladihi ini i'rabnya kalimat isim karena menunjukkan kata ganti, hukumnya mabni karena termasuk isim domir mabni kasroh. Mohon maaf ya. Baik, saya kira cukup. Saya kira kalian sudah paham. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.